ولم ير الذين كفروا السماوات والأرض كانتا رتقا ففطرناهما وجعلنا منها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat itu semuanya. Hari ini kita akan mencoba membahas tentang ruqyah lagi. Ya sahabat YouTube, ada nggak di antara sahabat YouTube yang mungkin yang bertanya-tanya apakah saya ini ada jin apa enggak dalam tubuh? Nah ini banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Apakah saya ini ada jin apa enggak? Sebetulnya kalau dibilang ada atau enggak itu tengok dari yang kita rasakan sahabat YouTube ya. Dan apakah kita nyaman dengan ini? Saya rasa kita tidak nyaman ya. Kenapa tidak nyaman? Karena kalau kita dibarengi oleh jin, kita diikuti oleh jin ya. Jin sering nongol di tubuh kita, mempermainkan hati kita, mempermainkan fisik kita, maka ini tidak baik untuk kita. Kenapa? Karena ya kalau mereka ini berada di tubuh kita, mereka bisa menyakiti, bisa sekali menyakiti kita, bisa menyakiti hati kita, bisa menyakiti iman kita, bisa mempengaruhi emosional kita, bisa juga mungkin mempengaruhi rezeki kita ya, bahkan bisa juga mempengaruhi jodoh. Ayo siapa yang belum dapat jodoh ya, ayo siapa yang belum ada yang yang rezekinya yang kurang mungkin. Nah, atau mungkin ada juga yang mengeluh selama ini penyakit pergi ke dokter nggak ketemu penyakitnya. Setelah dicoba ke orang pintar mungkin, atau dicoba ruqyah mungkin, alhamdulillah terjadi perubahan yang drastis. Inilah pengaruh dari jin sahabat itu semuanya. Baik, kita akan membahas kira-kira seperti apa kita ini kalau kita dipengaruhi oleh jin ya. Seperti apa kalau seandainya kita ini ada jin dalam tubuh kita. Sahabat YouTube, mungkin pernah sahabat YouTube bermimpi ya. Mungkin pernah sahabat YouTube mengalami sakit, kemudian sakit ini setelah diperiksa di dokter tidak ketemu penyakitnya. Nah ini indikasi nih sahabat itu, indikasi bahwasanya kita ini ya ada jin dalam tubuh kita. Makanya kenapa sampai ada jin dalam tubuh? Ya ini mungkin karena dari diri kita juga. Kenapa dari kita sendiri? Pertama, kita jauh dari Allah ya, kita malas untuk beribadah. Nah kalau kita malas untuk beribadah ya otomatis setan akan masuk dalam diri kita, jin-jin kafir juga akan masuk dalam diri kita. Nah, atau mungkin sahabat itu jarang membaca Al-Quran ya, terbukalah benteng-benteng semuanya, sehingga mereka pun mau untuk masuk ke dalam diri kita, mempengaruhi kita ya, mengambil keuntungan dari kita. Sahabat itu, kalau indikasi-indikasi yang jelasnya biasanya yaitu sahabat itu merasa diikuti. Nah, ada nggak di antara anda yang merasa diikuti? Misalnya bangun tidur seperti ada yang melihat ya. Kalau ada di antara sahabat YouTube yang merasa ada yang melihat tetapi dilihat tidak nampak, atau ada yang merasa mengikuti tapi ditengok pun tidak ada, ini juga bisa dikatakan indikasi, karena ini terjadinya berulang-ulang. Nah yang kedua, mungkin sahabat YouTube pernah melihat penampakan-penampakan yang sebetulnya tidak boleh kita lihat. Kalau orang istilahnya itu indigo. Ini juga indikasi kita ini ya doyan jin sama kita, ada jin sama kita ya, mengikuti jin sama kita. Nah dalam tidur juga, dalam tidur mungkin ada di antara kita ya, baik itu laki-laki atau perempuan, mimpi apa? Mimpi bersetubuh ya dengan seseorang. Kalau laki-laki mimpi bersetubuh dengan wanita yang cantik. Ayo siapa di antara kita yang pernah sering berkali-kali ya, mungkin sekali seminggu, tiap hari. Aduh, kalau udah seperti itu sahabat itu, ini biasanya jelas ada indikasi bahwasanya sahabat itu dicintai oleh jin ya. Jangan sampai kita dicintai oleh jin, ini akan bisa mempengaruhi kepada diri kita. Mereka itu suka dengan kita, sehingga apa? Sehingga kalau ada yang mendekati kita, itu jodoh kita ini bisa apa? Walaupun jodoh itu tangan Allah SWT, tapi seakan-akan orang ini atau jodoh atau yang suka dengan kita ini ada rasa apanya, ditimbulkan rasa benci ya. Jadi seperti inilah kerja jin ini
Ya kalau ada jin yang mencintai kita, ya kita tidak ketemu jodoh jadinya lagi. Nah, kan tidak ingin seperti itu kan. Atau mungkin bisa jadi ya saat sahabat itu sudah menikah, bisa jadi eh, pandangan istri atau pandangan suami kita saling membenci. Kenapa? Karena dalam diri kita ini ada jin yang mencintai kita. Nah, jadi kalau ada di antara sahabat YouTube yang saat berhubung dengan suami atau dengan istri ada ketidaknyamanan, kemudian ada rasa benci atau bila suami itu benci, ini indikasi juga nih kalau kita ini ada jin dalam tubuh ini. Nah, atau mungkin sahabat itu pernah juga bermimpi tentang binatang-binatang seperti kuda, dikejar harimau, dikejar ular, dililit ular, atau mungkin jatuh dari ketinggian, ya, atau tentang air lah, masuk dalam air terbenamnya semuanya. Nah, ini juga indikasi bahwasanya kita ini ada jin dalam tubuh kita. Ini tidak boleh dibiarkan sahabat itu. Ini kan mengganggu kita, mengganggu kenyamanan kita. Efeknya apa? Efeknya terpengaruhlah kita, terpengaruhlah emosional kita, terpengaruhlah diri kita, ya, terpengaruh diri kita. Nah, ini harus dibersihkan sekali. Bagaimana cara membersihkannya? Iya, cara membersihkan jadinya tidak lain adalah dengan mendekatkan diri sama Allah, ya, memperbanyak sholat, kemudian memperbanyak puasa sunat, atau dengan berwudu. Nah, ada cara yang kedua itu melalui ruqyah, ya, melalui ruqyah. Bisa ruqyah mandiri atau bisa dibantu oleh seseorang seperti ustadz. Nah, jadi sahabat itu, inilah sharing yang mungkin bisa saya sampaikan kepada sahabat itu semuanya, ya, bahwasanya penyebab jin masuk dalam tubuh kita ini itu sebetulnya banyak, ya. Beberapa penyebabnya sahabat YouTube mungkin tanpa sahabat YouTube ketahui. Ada nggak di antara sahabat itu yang masuk ke dalam sumur, yang masuk ke dalam kamar mandi itu lupa baca doa, ya. Kalau kita lupa baca doa, ya otomatis mereka melihat kita, karena dalam kamar mandi itu atau WC itu sarang mereka. Atau berpakaian lupa pula baca bismillah, ya. Atau sahabat itu mungkin pergi jalan-jalan ke tempat-tempat, ya, tidak baca doa keluar, atau buang air sembarangan, kencing, ya, terkencingilah istana mereka atau tempat mereka. Itu berbahaya sekali itu. Atau mungkin ada ibu-ibu yang setelah saat dia masak membuang air sembarang aja, air panas mungkin ke tempat pembuangan tanpa baca bismillah, ya, kena lah mereka balas dendam mereka itu. Ya, bisa jadi balas dendam itu pada kita, atau bisa jadi balas dendam itu pada keluarga kita. Nah, inilah sahabat itu semuanya. Atau mungkin bisa jadi ada yang menyuruh, ya, karena orang lain itu benci sama kita, maka minta tolonglah mereka itu kepada dukun-dukun kafir itu untuk menyantet kita. Nah, ini bisa juga kita ada jin dalam tubuh kita. Kenapa? Karena mereka tukang santet itu yang sudah bersekutu dengan setan itu jin itu mau aja disuruh untuk mengerjai kita. Seperti apa penyakit yang kita dapati? Seperti sakit kepala lah misalnya, sakit kepala yang tidak bisa sembuh terus saja, seperti ada yang menusuk-nusuk, atau di lambung seperti ada yang bergerak-gerak, ya, atau yang gatal-gatal, macam-macam lah, atau kaki ini tidak bisa bergerak. Nah, ini siapa itu? Jadi penyebabnya macam-macam, ya. Bisa jadi itu tuh memang hal-hal yang lain juga bisa jadi, seperti tadi ya, masuk ke tempat kamar mandi nggak baca doa, atau orang lain menyantet kita dengan menyuruh jin. Yang ketiga tadi, kita jalan atau kita bekerja tanpa membaca bismillah, ya tersiramlah mereka atau terkenalah mereka. Nah, 3 itu mungkin sahabat YouTube yang biasanya terjadi. Jadi sahabat YouTube semuanya, inilah sharing kita di sore ini. Mudah-mudahan sahabat YouTube kalau ada indikasi-indikasi ini di diri sahabat YouTube, maka silakan sahabat YouTube mendekatkan diri sama Allah, atau meruqyah diri sendiri, atau diruqyah oleh orang lain. Nah, di channel berikutnya saya akan menerangkan bagaimana cara meruqyah diri sendiri. Itu dulu sahabat YouTube, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini, ya, channel Guru LED.
Semoga channel ini berkembang terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.